perjalanan menuju perburuan kita menangkap atau mengambil madu tawon. Coba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu bersama Muslah Dalan. Oke, di pertemuan kali ini saya akan mengajak bro semua untuk berburu sarang lebah. Ini perburuan kita di dalam hutan pohon aren ya, yang berada di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Oke, perburuan kali ini kita ditemani sama rekan kita atau pawang madu, yakni saudara Maulana. Sebelum kita berburu madu lebah atau madu apis cirana, bahasa Indonesianya atau bahasa Lomboknya madu kenjeruhan, kita persiapkan dulu alat-alatnya ya, alat atau safety untuk melindungi sekalian tubuh kita supaya tidak tersengat oleh sengatan lebah tersebut. Nah, berikut ini kita tidak hanya mengambil madunya saja, tapi kita ingin memindahkan ratunya ke kotak atau pemindahan ratu atau koloninya ke sebuah kotak yang kita sudah siapkan untuk kita budidaya di rumah. Oke, apa saja yang perlu kita siapkan, Mas Bro? Diantaranya apa saja? Ini sedikit jaring untuk nanti untuk ikat burung ratu lebahnya. Terus kotak budidaya. Terus nanti kita ikat untuk telurnya ini. Selanjutnya, Dan itu jangan lupa asap. nah apa itu? Nah, untuk menjinakkan agar tidak terlalu galak nantinya. Ini pasak, soalnya ini madu liar jadi agak galak dia. Nanti kalau sudah dibudidaya dia nggak galak. Berarti kita bakar ya, bekas teri telurnya. Iya. Terus selain itu untuk safety-nya apa saja yang dipakai? Ini saja sudah ini. Pakai alat seadanya. Sebenarnya sudah, yang penting muka ini jangan luka. Ini Yang penting tidak tersengat, terhindar dari sengatan ya. Oke. Ini jaring bekas apa ini rupanya? Ini jaring bawang. Macam ini, macam ini. Oke, seperti itu ya. Oke, nanti kita Itu seputar tentang persiapan tempat pemindahan koloni atau ratu dari lebah dan safety yang kita gunakan. Oke, selanjutnya kita langsung ke proses pengambilan madu atau pemindahan koloninya. Kebetulan kita udah mendapatkan tempat, baru saja mendapatkan tempat sarang lebahnya, yakni dia berada di pohon aren yang sudah tumbang, pohon aren yang sudah keropos dalamnya, terus dia bersarang di dalam pohon aren tersebut. Nah seperti ini rupanya. Mungkin kita akan belah dulu pohon arennya, baru kita ambil. Semoga madunya banyak dan kita ambil ratunya untuk kita pindah, untuk kita budidaya di peternakan kita di rumah. Kita mulai ke persiapan pembakaran tray telur supaya lebahnya tidak terlalu galak atau ganas, supaya agak jinak sedikit. Kita memakai media rai telur ya. Kita langsung saja membakarnya, dan lebahnya udah mulai keluar satu persatu karena udah merasa ada gangguan. Di sini dalam perburuan lebah kita memakai
alat safety seadanya aja ya. Yang penting terlindung dari sengatan lebah. Di sini tray telurnya kita bakar dan asapnya kita taruh di lubang tempat bersarangnya lebah tersebut, supaya lebahnya tidak terlalu galak dan bisa pergi dari sarangnya tanpa kita membunuh lebahnya. Nah, sebagai peringatan harus dilakukan oleh ahlinya ya, profesional. Jangan coba-coba sembarangan dalam mengambil sarang lebah. Kalau tidak mau Ngeri. pingsan atau sampai sakit gara-gara sengatan lebah. Karena menurut orang lebih baik sakit gigi daripada sakit disengat lebah. Di sini kita menyiapkan kurang lebih 2 lembar dari tray telur yang kita udah siapkan untuk proses pengusiran atau penjinaan dari sarang dari lebah tersebut. Oke, langsung saja kita bedah pohon aren tersebut untuk mencari lebah yang bersarang di dalamnya. Nah, di sini kita harus pelan-pelan dalam memecah pohon arennya, karena supaya tidak terlalu agresif dari lebahnya tersebut, supaya lebahnya tidak terkejut dan agresif menyerang kita. Nah, di atas ini. Sekedar informasi saja ya. Di sini kita tidak hanya kita tidak fokus ke madunya saja, tapi kita mencari ratunya untuk supaya berkelanjutan ya. Supaya kita bisa ternak madunya, ratunya kita bawa ke tempat peternakan kita di rumah untuk dikembangbiakkan lagi. Center. Tanahnya ke tangan. Ini kado belit nih. Pedas si kacang kan ya?
Di sini kita harus pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit. Yang penting tidak mengejutkan dari lebahnya tersebut supaya tidak agresif. Mungkin sebelahnya. Ini pada nanti sebelahnya. Nih, sebelahnya mungkin. Nah, kebetulan pohon aren tempat bersarang lebahnya ini agak lumayan panjang dan besar, jadi agak sulit untuk mencari posisi tepatnya di mana sarang lebah berada. Jadi kita harus hati-hati dan perlahan dalam membuka pohon aren tersebut. Dan kita lihat udah pejantan dari lebah tersebut udah keluar lumayan besar, beda dia dari lebah-lebah biasanya. Ini kayak gini model pejantan lebahnya, ciri-cirinya dia agak hitam dan lebih besar dari lebah pada umumnya. Nyambar-nyambar. Hanya. Oke, di keadaan saat ini udah 1-2 udah mulai agak agresif, mau menyambar. Nah, kita harus berhati-hati sedikit. Bro atau bre bisa saksikan proses pengambilan madu lebah sangat sulit, makanya tidak nyocok harga madu itu murah ya, karena prosesnya sangat sulit dalam mengambilnya. Selain sulit mengambilnya, madu lebah sangat banyak sekali manfaatnya, malah udah ada dicantumkan di dalam Al-Quran mengenai manfaat dari madu lebah tersebut.
Nah Mas Bro, ini benar-benar pengalaman pertama saya dalam mengambil madu lebah. Karena kebetulan diajak sama pawang lebahnya, hanya saya ikut sekalian untuk berbagi ilmu pada Mas Bro atau Bray semua yang ada di luaran sana. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, supaya channel kami makin berkembang dan memberikan ilmu atau informasi tentang seputar kekayaan alam kita yang khususnya ada di Lombok pada umumnya Indonesia. Oke Mas Bro, udah kelihatan, nampak kelihatannya dari lebah tersebut, sarang lebah tersebut. Pembelin sekali Lana. Nih. Ini bukan ini bukan hidupkan. Nih? Hidupkan. Bawah hidup. Oke, sudah terlihat dari sarang lebahnya tersebut, sudah ketemu, alhamdulillah. Jadi tidak sia-sia perjuangan kita dari tadi, dari rumah mencari lebah tersebut dan mutar-mutar di area hutan pohon aren dalam pencarian kita. Alhamdulillah kita sudah dapat melihat sarang lebahnya. Kering ya. Semoga sarang lebahnya besar ya. Semakin besar sarang lebahnya, semakin besar pula, semakin banyak pula madunya yang kita peroleh. Bos. Oke, inilah. Ini termasuk ada madunya ya. Madu ada telurnya. Oh, ini telur dari lebah tersebut. Nah, ntar kita pindahkan untuk di kotaknya ini ya, pindah ke kotaknya. Selanjutnya kita budidaya di rumah. Oke, ternyata benar ya, fungsi dari masih haram. Fungsi dari terai telur tersebut supaya lebahnya tidak terlalu agresif menyerang kita. Tapi ada saja satu dua yang mau menyerang kita. Waduh tuh kan.
lumayan besar yang kita lihat ya, ada di dalamnya. Kita coba untuk pembongkaran dari pohon aren tersebut. Peringatan ini harus dilakukan oleh profesional ya, atau ahlinya. Ini saudara, kebetulan pemanenannya kita agak telat ya, makanya dia udah berupa telur, banyakan telur. Kayaknya madunya kosong, tapi tidak apa-apa karena kita di perburuan kita ini khusus untuk mencari dari ratu lebah tersebut, guna kita untuk membudidayakan di rumah. Masih ada sisa di dalamnya, bisa kita ambil. Ini masih di dalam. Masih ada sisa madunya, masih ada madunya. Kebetulan kita tidak bawa senter, ketinggalan senternya. Jadi kita agak sulit untuk melihat ke dalamnya, dalam batang tersebut apakah masih tersisa madunya atau enggak. Jantan ya. Jantannya kayaknya. Ini sedang packing dalam pencarian ratunya. Itu kita pisah, kita bawa pulang. Enggak nanti.
Oke, sarangnya agak kecil bro. Dan untuk sekarang kita belum ada rezeki untuk madunya. Sementara kita mencari ratunya ya, untuk kita ternak di tempat peternakan kita atau di rumah. Ya, untuk perburuan kita kali ini kita belum mendapatkan madunya ya, tapi tidak apa, karena kita fokus ke pencarian ratunya untuk kita bisa budidaya selanjutnya di rumah. Ini proses untuk pembuatan sarang di dalam kotak tersebut, memindahkan telur dari sarang yang kita udah dapat, yang kita pindah ke kotak yang udah kita siapkan tadi, kita bawa dari rumah. Prosesnya diikat dulu ya pakai tali nilon kecil dan digantung di sebilah kayu-kayu kecil yang kita udah bentuk menjadi kotak persegi 4. Terus kita masukkan ke dalam kotak. Bentuk persegi 4 ya, untuk kita budidaya selanjutnya di rumah.
lebahnya tidak terlalu agresif menyerang kita ya. Jadi bagi para pencari madu, kita berbagi ilmu supaya lebahnya tidak terlalu agresif, pakai tray telur ya. Kita mengambil asap dari tray telur tersebut. Yang pertama, untuk menghindari sengatan dari lebah yang kita ambil sarangnya, dan supaya lebahnya tidak terlalu agresif menyerang kita. Selanjutnya, menurut pawangnya ini ratunya belum ketemu, belum didapat, makanya kita kembali sarang lebah tersebut mencari ratunya ya, untuk kita pindahkan ke kotak. Kita madu lebah di alam liar, di hutan. Oke bro, kita masih dalam proses pencarian ratu dan masih proses pemindahan koloni dan ratu dari lebah tersebut. Ini membutuhkan waktu agak lumayan lama ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Di sini kurang lebih udah setengah jam kita dalam pencarian atau memilah dari ratu lebah tersebut. Ini ratu leh. Oke, alhamdulillah ratunya udah ketemu ya mas bro. Pencarian udah lumayan lama, kita udah mendapatkan ratunya. Nah, ciri-ciri dari ratunya dia lumayan besar ya, dan mempunyai pantat lancip ya. Kita bisa bedakan antara mana ratunya dan pejantannya. Kalau pejantannya dia hitam pekat, kalau ratunya dia tidak terlalu hitam dan pantatnya agak lancip ya. Nah,
Ini saat proses pemindahan ratu dari lebah tersebut. Untuk kita amankan dulu, baru kita bawa pulang. Oke, kita udah mendapatkan ratunya. Selanjutnya prosesnya kita ikat ratunya di dalam kotak yang udah disiapkan supaya koloni dari lebah tersebut tidak pergi dari kotak. Oke, mantap.